check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ketemu lagi dengan kami berempat di YouTube channelnya Cerita 30. Seperti biasa, kita kali ini ingin membahas tentang Urban Legend. Ya, Urban Legend masih di daerah Depok, yaitu tepatnya di Jembatan Panus. Ya, jadi kita akan membahas masih seputar Depok dan kita akan mengulik habis itu, dan kita akan meluruskan apa yang salah gitu. Oke. Jadi gini, gue mau bacain dulu tentang sejarah Jembatan Panus nih gitu. Jadi biar kalian nanti kalau di rumah bisa baca lagi tentang Jembatan Panus, sejarahnya seperti apa. Oke, gue bacain dulu. Jadi Jembatan Panus itu merupakan jembatan penghubung wilayah Bogor dan Batavia pada masa kolonial zaman Belanda, ya, kolonial Belanda mungkin. Jembatan yang memiliki lebar 5 meter dan panjang 100 meter ini pernah mempunyai peran sebagai jalur perlintasan hingga peran jembatan tersebut tergantikan. Jembatan Panus ini merupakan jembatan yang melintasi Sungai Ciliwung. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, tidak ada perubahan yang begitu berarti atas jembatan ini. Memang ada pembangunan jembatan baru tidak jauh dari Jembatan Panus. Nah, itu yang sebelahnya tuh. Yang jembatan baru. Yang baru. Ya kan, tapi kalau dilihat kayaknya masih kokohan yang Jembatan Panus yang lama. Daripada yang baru. Lebih kuat. Lebih kuat gitu. Nah, itu kalau yang jembatan baru itu dibangunnya tahun 90-an gitu. Baru berarti ya? Nah, terus juga kenapa Jembatan Panus yang lama itu bisa bertahan? Menurut yang gue baca ini, itu pembuatannya dari pasir, semen, dan kapur serta batu kali. Dan yang ngerjainnya juga orang-orang Indonesia gitu. Ya mungkin kalau lo semua pernah lihat bangunan yang zaman dulu itu kayak kuat banget, kokoh. Nah, sejarah bangunnya oleh siapa? Aku baca lagi. Jembatan Panus bangun tahun 1917, jembatan Panus yang lama, oleh seorang insinyur bernama Andre Lawrence. Julukan Jembatan Panus tuh diberikan berdasarkan nama Stephanus Lander. Oh, makanya Panus. Stephanus Lander. Stephanus Lander. Dia seorang warga yang tinggal di samping jembatan tersebut. Itu loh. Nah, namun pada masa pemerintahan Belanda, ya kan, jembatan ini itu katanya merupakan jembatan penghubung antara Depok dengan Bogor dan ke Batavia. Mungkin kita bilangnya Batavia, sekarang Jakarta ya. Gitu loh. Nah, ini dia. Ada kisah misteri di balik Jembatan Panus ini. Gitu. Jadi tahun 1950 ada seorang wanita bernama Eti diduga patah hati karena diputusin cintanya oleh seorang pria, hingga akhirnya dia meloncat ke kali itu. Kali Ciliwung itu. Dari situ. Nah, namun sosok Eti ini dipercaya sebagai arwah yang baik. Alhamdulillah kalau baik, gitu kan. Nah, terus juga ada kisah saat itu ada katanya ada seorang wanita tahun 1980-an yang katanya mau diperkosa. Gitu loh, katanya mau diperkosa. Terus katanya juga mendapatkan bisikan yang dipercaya arwah Eti agar terjun ke sungai. Gitu, katanya arwahnya berjanji untuk melindungi gitu. Nah, kondisi katanya itu sedang banjirnya gitu, dan akhirnya dia melompat telanjang bulat, nggak pakai apa-apa gitu, dan akhirnya dia muncul di rumahnya yang bernama Pak Diding gitu, dan kata juga alhamdulillah kata selamat. Nah, terus juga banyak nih hantu
Opa Panus. Apa sih, jadi semacam opa ya? Iya. Orang kayak orang tua lah kita sebutnya gitu. Opa-opa. Mungkin. Gue pernah denger sih itu cerita Coba. mitosnya itu. Kayaknya dia sosoknya itu emang rada tua sih. Kakek-kakek Rada lah tua, ya. iya. Cuman dia bawa hewan. Bawa Apa hewan tuh? dipercaya bawa hewan. Kata sih anjing apa sih? Iya, Anjing anjing. ya? Anjing Nah, katanya. itu. Katanya suka keliling di jembatan itu. Di Iya. sekitaran Panus. Suka keliling dia. Yang baru, yang lama apa yang baru juga? Yang lama. Yang lama. Sekitaran situ ya. Itu ya. Iya tuh kata juga Opa Panus juga sering atau pernah menampakkan banyak orang-orang yang lihat, dan ada juga perempuan yang berbaju putih. Entah, mungkin itu yang dibilang yang namanya Eti kali. Hantu Eti itu. Hantu Eti itu. Mungkin. Nah, dan yang paling bikin ngeri, jembatan Pondis itu katanya ditumbalkan dengan sepotong kepala. Oh, jadi pembuatannya itu. Pembuatannya itu katanya dengan potong kepala ditumbalin. Tumbalan. Nah, kalau menurut siapa nih? Menurut kamu atau lo ada tambahan tentang yang namanya hal-hal penumbalan gitu? Iya sih, kalau menurut gue sih kayak apa ya bang? Mungkin juga kan banyak tuh apa mitos-mitos yang beredar tuh kalau pakai tumbal itu kan lebih kuat, lebih kokoh tuh. Kayak gue pernah dengar cerita juga jalan tol tuh, di sebelum buat jalan tol yang panjang itu harus ada tumbal. Banyak sih mitos-mitos yang kayak gitu tuh. Gue sih nggak begitu yakin ya Iya, pembuatannya kalau pakai tumbal begitu, cuman ya walau bisa apa. Kita nggak tahu gitu. Iya. Ya karena kita nggak pernah ngelihat langsung. Iya. Dan kita cuma mau membahas seputar mitos-mitos itu. Yang salah ya kita benerin. Iya. Nah, terus kalau menurut kamu tentang hal penumbalan kayak gitu gimana sih? Penumbalan biasanya sih yang aku denger ya dari banyak orang, kalau penumbalan tuh misalnya mau bikin sesuatu bangunan, arwah daerah situ memang minta tumbal biasanya. Kalau misalnya mau proyeknya berjalan lancar, setahu aku sih seperti itu. Berarti ada dua versi nih menurut Rama untuk istilah kata memperkokoh, melancar gitu. Iya. Ya. Tapi jalurnya sama. Gitu loh. Tetap ujung-ujungnya ya untuk Biar lancar lah. gitu. Kalau Pak Uji tentang tumbal-tumbal itu ngeri gak? Sih gua. Ngeri ya? Ngeri Kayak juga. gitu. Iya, itu yang mitos di Panus juga. Waktu itu gue sempet denger tuh, emang iya apa penumbalan pala, cuman nggak satu tumbal, jadi ditumpuk. Banyak kepalanya ya, itu juga kayaknya gue pernah denger tuh. Iya mitosnya. Oh, jadi iya bener. Aku juga pernah denger kayak konstruksi jembatannya. Iya, jadi mungkin apa di dalam itu ada ditimbun kepala atau apa. Jadi biar kuat Iya, lah, gitu ya. gitu. Cuman nggak tahu apa itu mitos doang atau beneran gitu. Tapi kalau menurut logika gue sih nggak ngaruh juga mau ditaruhin kepala, mau taruhin apa, kalau emang itu nggak kokoh, nggak kokoh aja. Emang Ya. harusnya Iya. kalau emang harus hancur ya udah hancur gitu kan. Nah, oke, kita agak sedikit biasa melipir dikit. Iya. Kita orang Depok pasti pernah lah kita ngelewatin jembatan Panas Baru, jembatan Panas Lama. Pasti sih orang Ya Depok kan? pasti pernah lihat itu. Sering kayaknya kalau sekolah. Apa yang pernah kalian rasakan kalau lewat situ, entah itu sore entah itu malam? Tuh, yang paling enak sih cerita untuk malam gitu. Lo pernah gak kalian gitu malam? Siapa yang mau cerita? Kamu? Kalau malam pernah lewat situ atau kapan? Ya gimana ya? Ya rasa merinding sih pasti ada lah kalau lewat situ. Tapi gue pernah tuh. Ya kan kalau itu suka lewat juga. Namanya kita kan orang Depok kan, nggak mungkin lah nggak lewatin itu. Lebih sering lewat yang baru apa yang lama? Lebih sering lewat yang lama. Iya. Karena kalau lewat yang baru harus pakai helm. Kalau yang lama Aman ya, aman. iya, akses untuk Jalur ke tikus lah daerah ibaratnya. Jalan Pemudanya kan
Lebih bisa lewat gang, Iya, nggak pakai helm nggak apa-apa, jalan kaki juga bisa. jalan kancil. Kalau Ah, lo pernah nggak lo situ? Apa yang lo rasain? Gue sering emang kayak gimana ya, kayak masuk dimensi gitu kalau lewat situ. Pas lewat jembatannya itu sering banget gue pas-pasan ketemu motor gitu dia bunyiin klakson. Nah, Gue rada bingung sih ya kan, padahal di depannya nggak ada apa-apa juga, udah malam, udah jam 10 lewat itu gue keluar. Maksud gue gini ya, gue nggak tahu apa yang dipikirannya, cuman kayak nggak logis aja gitu. iya. Kenapa harus bunyiin klakson ya kan? Tandanya apa gitu, misi atau apa ya kan? Kalau bunyiin klakson kayak gitu kan malah berisik, malah Iya. keganggu kan? Jadi gitu juga. enggak, mungkin gini kali, karena pencahayaan kalau secara logika ya, logika. pencahayaan jembatan Panus yang lama tuh kan lebih gelap. Iya. Jadi kalau misalnya takutnya ada orang, takut ketabrak atau apa, karena kan memang di situ nggak ada trotoarnya, jalanan tok gitu loh. Iya. Mungkin kalau logika, Logikanya oke, sih kayak gitu. Cuman kalau yang Tapi kalau untuk yang kayak gitunya mungkin permisi juga, benar nggak tahu. Iya. iya, ya terus lagi lanjut. Iya, gua pernah lewat situ ya. Yang hal-hal kayak gitu tuh yang bikin gua risih atau apa gitu ya kan. Maksudnya kalau kayak gitu Orang ya. ngapain sih gitu? Kan ada lampu Biasa aja. motor juga kan. Mainin lampu aja. Iya, Nggak usah bisa. namanya klakson ya. Ya kalau ada tukang bakso mungkin boleh diklakson. Soalnya waktu lewat itu dia bunyiin klakson, gua kaget. Soalnya Maksud kalau masih mending bunyi klaksonnya jauh. Oke, ini pas. pas ketemu pas-pasan itu bunyi klakson. Ada apaan ya kan? Bener nggak ada apaan, kosong. Nah, kalau Pak Uji pernah nggak lewat situ? Sering sih bang. Nah, Lagi apa yang lo SMP rasain? juga. Bawaannya tuh pengen ngelongok aja ke bawah. Iya loh. Bingung tuh. Terus yang kata gang kecil sampingnya tuh yang jalur nanjak. Oh, yang kalau kita dari arah terminal ya, Iya. terus itu yang ke kiri langsung. Iya ke kiri. Itu kayak ada magnetnya gitu bang, kayak mau narik. Ke pinggir. Iya, kayak mau narik Itu masuk sih ke kali sama, tuh. itu Iya. juga gue yang Gue rasain juga sama. nggak tahu tuh kenapa. Ya gitu aja sih biasanya. Kalau lo kan deh, kalau gua nih pernah kejadian, gua nggak tahu itu entah apa ya, cahaya atau apa. Jadi pernah gua habis main futsal di mana sih yang deket Pegadaian sana dikit tuh, Bungur ya, Bungur. Jadi itu ceritanya kita berenam atau berapa gitu naik motor, sosokan mau ngetes lah. Ngetes kali ya. Iya. Nah, jalan lah kita pulang. Pas mau sampai jembatan lama itu udah pada ngebut-ngebutan. Panik. Dan otomatis gue yang terakhir kan, gue diboncengin nih. Otomatis gue kan orang terakhir. Jadi di belakang. Kalau lo lihat, situ kan ada warung tuh. Iya, Tau gak yang Iya, warung iya, kiri? iya, iya. Bukan warung yang sebelah kanan nih, yang sebelah kiri tuh, Iya. yang pas gang masuk gitu, Iya, iya. Panus. Nah, jadi pas gue lewat situ, gue nengok ke kiri, nengok ke kiri, itu kayak baju putih, pokoknya kayak kain putih lah, gitu, sekelibatan. Nah, gue langsung astagfirullah, apaan tuh? Kaget. Ya kan, kaget, mau nggak mau gue penasaran dong, apa sih? Gue nengok lagi, gue coba tengok, Nggak ada. nggak ada. Nah gue di situ langsung gue baca gitu, tapi gue nggak mau yang mikirin itu apa sih, itu nggak ada, karena emang ya itu kita hidup pasti ada lah. Berdampingan Nah, sama hal gitu. iya, jadi apa ya, gue jadi nggak mau lagi deh kayak gitu yang sosok nantang gitu. Beda kalau kita kan sekarang ingin membahas gitu, yang salah ya dibenerin kan gitu. Nah, kalau untuk yang jembatan baru, kalau menurut gue ya itu nggak begitu gimana sih, masih aman, mungkin terang juga. Ya mungkin juga rame. Itu mungkin kita fokus ke jembatan lama dulu deh, gitu. Karena emang mitosnya itu yang lebih ini di jembatan lama lebih kental lebih gitu. kental. Nah, terus juga katanya itu perempuan itu yang paling sering, katanya juga perempuan yang menampakkan.
gitu. Orang-orang sekitar juga sering kali ngelihat perempuan itu Si Eti itu. Din Mungkin. kan Iya. terkenalnya kan kalau nggak itu Opa Panus sama perempuan yang katanya burin diri katanya putus cinta gitu. Lo makanya Ji kalau putus cinta tuh jangan cinta bunuh diri. jangan bengong iya mending kalau bengongnya di kasur ya kan. Kalau di gedung kalau lo bawa parasut nggak apa-apa. Itu ajaran Izin gak bagus payung. tuh kayak gitu tuh, nggak boleh. Jadi mungkin kesimpulannya jembatan Panus itu banyak makhluk-makhluk yang emang sudah berada situ sudah lama Iya. gitu ya. Dan seharusnya ya jembatan Panus itu yang lama dikasih lampu lah Iya, penerangannya kurang. terangannya gitu. Dan memang sih ada kelompok yang selalu katanya ngecat Ya, gitu. ngurus gitu bagus alhamdulillah gitu. Itu warga-warga Depok lama yang Iya. ada tuh yang kata kamu warung sebelah kiri sebelum masuk jembatan Panus ada gang itu tuh orang-orang situ biasanya suka ngecek. Iya, itu ada tuh. Oh iya nih, satu lagi mau ngasih tahu buat orang-orang yang lewat situ mungkin atau nongkrong di situ jangan coret-coret lah. Jangan buat jelek gitu. Iya. Kasihan gitu orang yang udah ngebersihin segala Iya. macam lo coret-coret Iya, ada warga situ juga yang nyumbangin lampunya Iya. gitu. Maksudnya kalau biar terang. coret-coret kayak gitu ada tempatnya. Kalau lo bilang ya gua harus numpain ini di mana lah, ya kalau emang lo mau numpain itu jangan tembok orang, tembok rumah lo aja gampang. Iya. Depan rumah gue Gitu. lu gambar. jangan berlindung di atas seni, di atas gua mau tumpahin di mana karya gua. Ada tempatnya lah. Itu cuman alibi gitu. Ada tempatnya, kenapa lo harus tembok orang, tembok rumah lo kan bisa gitu. Jadi kita juga harus jaga kebersihan gitu juga biar yang makhluk yang nggak kelihatan juga. Nah, iya itu tuh Nyaman. juga tuh kayak buang sampah di kali banyak banget. Pinggirannya banyak banget sekarang tuh. Iya, Arah. makanya. Iya, dan alhamdulillah sih jembatan itu kokoh ya, alhamdulillahnya. Tuh kalau bisa dibilang mungkin kalau banjir kiriman dari Bogor kan airnya tahu sendiri. Iya. Ya, Walaupun kelihatan ngeri. tapi pilarnya emang tebal juga sih. Iya, jadi di situ udah pengukur untuk kenaikan air gitu. Jadi Udah tahu dia jadi untuk daerah Jakarta tuh ya patokannya di paling tinggi Depok. semana dia udah Iya, paham. Depok. Kalau Depok bilang segini ya Jakarta ya harus siapa atau apa gitu. Oke, ada yang mau tambahin lagi tentang jembatan Panus selama ini dari kalian bertiga? Sama kamu berempat. Ya maklum Pak. Jadi dari makhluk atau hantu Opa Panus, yang namanya Eti, terus yang mitos pembangunan pakai kepala gitu kan, udah kita bahas. Jadi intinya, nah nih seperti biasa kita selalu meluruskan apa yang salah gitu kan. Makhluk itu memang ada ya kan, saya kata jin-jin itu memang ada. Nah sebisa mungkin kita jangan memberi ruang untuk mereka gitu. Yang kata kamu kalau lagi galau kan itu mitosnya perempuannya putus cinta jadi loncat. Nah yang tadi kata kamu bilang kalau bisa jangan apa sih, bengong atau jangan bengong tempat-tempat kayak gitu. yang Nanti kosong yang ada ikut-ikutan yang lain ya gitu. Jadi mendorong lebih jauh. yakin aja kita punya Allah gitu. Apapun masalahnya ya ceritain aja sama Allah gitu. Dan jangan sampai contoh kayak Rama yang katanya bilang orang naik motor dari klakson, itu kan bikin jadi yang sebenarnya yang klakson itu yang udah kesuges gitu. Mungkin Kesuges takut gitu, padahal istilahnya lo cukup dalam hati ya permisi udah gitu. Yang penting kan kita saling menghormati gitu. Tapi kalau lo klakson tuh udah tersuges gue takut nih gitu. Kalau mungkin wajar manusia ada rasa takut, cuman sebisa mungkin ya kita harus putar balik itu sama. ya. Jadi
pembahasan kali ini udah kita simpulin. Alhamdulillah, semoga kita membahas tentang jembatan Ponus ini ada hikmahnya, ada apa sih poin-poin penting. Dan yang penting itu loh, setiap tempat ada makhluk, kalian jangan sembarangan, kalian jangan macam-macam atau apa gitu, jangan bengong gitu. Dan semoga makhluk-makhluk yang ada di sana juga bisa apa sih, jiwanya tenang. Amin. Ya, enggak ganggu gitu. Semoga dikasih jalan yang terbaik sama Allah gitu. Cukup sekian mungkin cerita kita kali ini. Kalau misalkan kalian ada yang mau dibahas cerita-cerita tentang Depok, kalian bisa komen di kolom komentar, tapi jangan lupa di subscribe sama di share sama di like gitu. Akhir kata gue ngucapin terima kasih yang udah menonton. Jangan pernah bosen, jangan pernah ngantuk kan nonton. Ngantuk kan. Akhir kata dari gue, dari Rama, Pauji, dan Delia, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.